Penguasa Kuil Surgawi. Bab 15. Di kaki villa tepi danau, Sen Qingtian, mengenakan setelan hitam, menaiki tangga, diikuti oleh 4 tuan dari keluarga Sen. Setiap nafas sangat kejam. Sen Qingtian sama sekali tidak menaruh perhatian pada Xiao Tians, tetapi ketika dia naik gunung dan melihat Tian Qi dan Xiao Tians dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya perasaan. Baik Xiao Tians dan Tian Qi sangat kuat. Tentu saja, dia sendiri tidak berlatih seni bela diri, jadi dia tidak begitu mengerti seberapa kuat keduanya. Faktanya, mengesampingkan hal-hal itu dan hanya melihat sikapnya, Xiao Tians tahu bahwa dalam 2 atau 3 jam, pasukan besar keluarga Zhou akan datang untuk membunuhnya, tetapi dia tetap tenang dan tenang, yang membuat Sen Qingtian menatapnya. Tanpa sadar. Saudara Xiao, saya selalu mendengar Yuxuan menyebut Anda ketika saya berada di Xian Sen Qingtian. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda ternyata adalah orang yang sangat berbakat. Sen Qingtian mengamati Xiao Tians beberapa saat dan kemudian berkata dengan sebuah senyuman. Xiao Tians juga tersenyum dan mengangguk kepada Sen Qingtian dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Sen. Saya akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan keluarga Zhou malam ini. Tuan Sen bisa datang saat ini." Tians sangat berterima kasih. Sen Qingtian memperhatikan Xiao Tians dalam-dalam dan melihat bahwa Xiao Tians tidak terburu-buru. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Xiao, saya mendengar bahwa Anda berasal dari Departemen Perang, dan Anda pasti sering bertempur. Tapi saya tetap saja ingin mengatakan bahwa keluarga Zhou tidak boleh diremehkan. Mereka telah menjalankan Qianjiang selama bertahun-tahun dan telah lama mengakar. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Qianjiang hanya melakukan ini. Jika kita hanya memiliki sedikit tenaga untuk bersiap melawan keluarga Zhou, itu pasti tidak akan cukup. Tidak apa-apa, Tuan Sen, jangan terlalu khawatir. Tidak peduli betapa kejamnya medan perang selama bertahun-tahun, saudara-saudara kita semua pernah mengalaminya." Menghadapi kekhawatiran Sen Qingtian, Xiao Tians hanya melambaikan tangannya dan tidak terlalu peduli. "Xiao, hei," Sen Qingtian ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi melihat sikap acuh tak acuh Xiao Tians, dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Waktu berlalu dengan cepat, namun hujan di kota Qianjiang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, namun menjadi sedikit lebih ringan. Pada pukul 5 sore, di luar akhirnya gelap. Kekuatan keluarga Zhou yang telah berkumpul di kaki gunung akhirnya mulai mengambil tindakan. Sekelompok gangster berpakaian hitam, memegang pipa baja dan parang di tangan mereka, mulai bergegas menuju lereng gunung dengan tertib. Selusin, puluhan, ratusan, dan bahkan pada akhirnya, ada ribuan orang menuju gunung dengan membawa senjata, dan beberapa kepala keluarga Zhou, Zhou Zhenghao dan lainnya juga mulai menuju gunung. Zhou Zhenghao, Zhou Zhenglong dan beberapa tetua keluarga Zhou dengan aura yang kuat, tubuh mereka penuh kekerasan, berbaris cepat menuju gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan di sekitar dan di belakang mereka, mereka dikelilingi oleh anak buah keluarga Zhou. Keluarga Zhou mendaki gunung dengan sangat cepat, dan Xing Feng, yang telah memantau situasi sekitar di kaki gunung, segera memberitahu Hou Zonghua yang berada di Departemen Tianxian. Segera, orang-orang dari divisi patroli kota Qianjiang juga mulai diberangkatkan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, semua orang di keluarga Zhou tiba di peron gunung di sebelah villa Xiao Tians. Zhou Zhenghao melihat ke arah Xiao Tians, dan Xiao Tians juga berdiri dan memandang Zhou Zhenghao. "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku." Zhou Jie, yang masih berpura-pura mati di kandang babi ketika Tian Qi masih di sana, tiba-tiba merangkak keluar pada saat itu dan berteriak tajam ke arah Zhou Zhenghao. Di seberangnya, "Diam!" Tian Qi menendang punggung Zhou Jie dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Zhou Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Zhou Zhenghao, yang berdiri di seberangnya dan dikelilingi oleh kerumunan, menyipitkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di matanya niat di dalam hatinya. Dia berkata perlahan, "Xiao Tians, ternyata pendukungmu adalah Sen Qingtian di sebelahmu." Ya, Zhou Zhenghao sama sekali tidak menganggap serius Xiao Tians. Meskipun Xiao Tians dan Tian Qi kuat, dia hanya memiliki 2 master bintang 5 dan bantuan asing. Ada banyak 4 pembangkit tenaga listrik bintang dengan ribuan bawahan. Xiao Tians sudah menjadi orang mati di matanya saat ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan sekarang adalah Sen Qingtian. 4 orang yang mengikuti Sen Qingtian juga memiliki aura yang sangat kuat. Menanggapi kata-kata Zhou Zhenghao, ketika Xiao Tians hendak berbicara,
Shen Qingtian telah melangkah maju dan memblokirnya, dan berkata kepada Zhou Zhenghao, karena segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, maka tidak masalah. Xiao Tians dan aku aman. Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya. 4 orang kuat dari keluarga Shen di belakangnya tiba-tiba melepaskan momentum mereka, dan sekelompok pasukan keluarga Shen datang dari bawah gunung dan menuju ke arah gunung, hanya ada 1000 orang. Tapi secara keseluruhan jumlah orangnya jauh lebih sedikit daripada keluarga Zhou. Shen Qingtian juga berada dalam kekuatan penuh saat ini, menghadapi Zhou Zhenghao secara langsung. Tapi Zhou Zhenghao tersenyum dingin dan menghina, dan berkata kepada Shen Qingtian, apa yang bisa saya lakukan? Haha, kalau begitu saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya bisa memusnahkan keluarga Shen Anda hari ini. Pergi. Mengikuti perintah Zhou Zhenghao, 4 orang kuat segera bergegas menuju Shen Qingtian di belakangnya. Ketika Tian Qi melihat ini, dia hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Xiao Tians yang sedang duduk di kursi. Karena ketika Zhou Zhenghao dan yang lainnya bergegas, 4 ahli keluarga Shen di belakang Shen Qingtian juga bergegas. Boom, boom, boom. Tanpa embel-embel apapun, dalam sekejap mata, orang-orang kuat dari keluarga Zhou dan orang-orang kuat dari keluarga Shen saling berhadapan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Keempat orang kuat yang dibawa oleh Shen Qingtian dihempaskan kembali oleh lawan hanya dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengalami dada roboh, muntah darah, dan jatuh ke tanah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bintang 5. Master tingkat bintang 5. Wajah Shen Qingtian tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia menatap Zhou Zhenghao dengan tidak percaya. Dan keterkejutan Shen Qingtian baru saja dimulai. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, seseorang di tim keluarga Shen yang bergegas segera memberontak, dan tim keluarga Shen segera menjadi kacau, apalagi saat mereka berkumpul di sini, sulit untuk mengatakan seberapa banyak. Dari tim keluarga Shen dapat diselamatkan, karena para pemberontak adalah anggota senior keluarga Shen. Dia secara langsung membawa sebagian besar kekuatan keluarga Shen untuk memberontak. Shen Zihai. Apakah kamu gila? Kamu berasal dari keluarga Shen. Shen Qingtian berteriak kaget pada eksekutif senior keluarga Shen yang memberontak. Shen Zihai, yang memberontak, tertawa dan berkata, hahaha, Shen Qingtian, kamu sangat naif. Meskipun nama keluarga saya adalah Shen, saya bukan keturunan langsung dari keluarga Shen. Mengapa saya harus mengorbankan hidup saya untuk Anda? Anda adalah sangat bodoh. Petik 2. Waktu berlalu, dan 2 atau 3 menit kemudian, Zhou Zhenghao memandang Shen Qingtian, yang ketakutan dengan pemandangan di depannya, dan berkata sambil bercanda, haha, Shen Qingtian, kamu kalah, kamulah yang lebih dari 10 tahun lalu. Kalah, kamu tidak punya harapan untuk menang dalam hidup ini. Apa menurutmu perkembangan pesatmu beberapa tahun terakhir ini karena kekuatanmu sendiri? Aku hanya bosan dan hanya mempermainkanmu. Haha, ini sangat bodoh. Zhou Zhenghao, kamu. Puff. Shen Qingtian menunjuk ke arah Zhou Zhenghao, dan Zhou Zhenghao sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Ya, dia dikalahkan, sepenuhnya dan sepenuhnya. Pada saat ini, Zhou Zhenghao tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga menghancurkan keyakinannya. Tuan, ayo pergi, ayo cepat. Kita berempat ada di belakang. Tepat ketika Shen Qingtian muntah darah, 4 orang kuat dari keluarga Shen yang dibawanya berjuang untuk berdiri di depan Shen Qingtian mati sebentar. Jelas sekali bahwa mereka ingin menggunakan hidup mereka untuk membiarkan Shen Qingtian melarikan diri. Hanya saja pada saat ini, keyakinan Shen Qingtian telah dipatahkan oleh Zhou Zhenghao, dan dia sepertinya telah berumur 10 tahun dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bisa pergi, Zhou Zhenghao tidak akan membiarkan saya pergi. Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Xiao Tians yang duduk di belakangnya dan berkata dengan tulus, Saudara Xiao, saya tidak bisa pergi. Kamu kuat. Saya akan menahan Zhou Zhenghao. Pergilah, putriku Shen Yuxuan, aku tanpa membawanya, satu-satunya harapanku adalah setelah kamu melarikan diri, kirim dia pergi dari Qianjiang, dan jangan kembali lagi. Xiao Tians terdiam. Saat ini, Zhou Zhenghao, yang berada di seberangnya, memandang Shen Qingtian dan Xiao Tians dan berkata, haha, ayo pergi. Jika kamu melumpuhkan anakku, apakah dia masih bisa pergi? Shen Qingtian, lakukan kamu pikir kamu bisa melindunginya. Mata Zhou Zhenghao menjadi semakin kejam.
Xiao Tians mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Zhenghao. Zhou Zhenghao terus menatapnya dan berkata, Xiao Tians berasal dari Departemen Perang, kan? Haha, menurutmu, kamu masih bisa pergi hari ini. Saya tahu kamu sangat kuat, tetapi keluarga Zhou saya memiliki 25 bintang. Pria super kuat. Bisakah kamu masih melarikan diri? Niat membunuh Zhou Zhenghao menjadi semakin kuat, dan auranya menjadi semakin dingin. Ekspresi Shen Qingtian berubah lagi, dan dia dengan cepat memblokir Xiao Tians dengan tubuhnya, berbalik dan berteriak pada Xiao Tians, Xiao Tians. Cepat pergi. Aku, keluarga Shen, akan menghentikan mereka sebentar untukmu. Jangan lupakan permintaanku. Bawa putriku pergi. Bunuh. Setelah Shen Qingtian berkata kepada Xiao Tians, dia segera memberi perintah kepada 4 orang kuat dari keluarga Shen. Dia ingin berjuang mati-matian untuk menghemat waktu bagi Xiao Tians. Saat perintah Shen Qingtian dikeluarkan, 4 tuan dari keluarga Shen segera bergegas menuju sisi berlawanan dengan sikap putus asa. Pada saat ini, Zhou Zhenghao juga memberi perintah dengan tatapan tegas dan berteriak, Shen Qingtian, karena kamu mencari kematian, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membunuh Xiao Tians, dan membunuh mereka semua. Saat Zhou Zhenghao selesai berbicara, 2 pembangkit tenaga listrik bintang 5 di sampingnya dan 2 pembangkit tenaga listrik puncak bintang 4 dari keluarga Zhou semuanya mengeluarkan pisau panjang mereka dan mulai membunuh 4 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Shen. Ayo pergi. Ayo pergi. Shen Qingtian melihat 2 orang kuat bintang 5 dari keluarga Zhou datang untuk membunuhnya, tapi Xiao Tians masih duduk tak bergerak di kursi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Xiao Tians. Tetapi momen berikutnya sangat mengejutkan semua orang sehingga mereka tidak dapat mempercayainya, karena pada saat kedua orang kuat itu bersentuhan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tengah, dan kemudian sosok itu ditendang keluar 4 kali seperti kilat, dan kemudian 4 ahli puncak keluarga Zhou semuanya memuntahkan darah dan terbang keluar. Bas! Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya, dan mulut mereka terbuka lebar. Melihat kosong ke arah pria kuat yang tiba-tiba muncul di tengah medan perang, Zhou Zhenghao dengan cepat mengenali orang itu. Menunjuk pria yang sangat ketakutan itu, dia berkata, Kamu adalah Wang Changsheng. Dewa Perang Wilayah Tengah, Wang Changsheng. Kenapa kamu ada di sini? Wang Changsheng mencibir, memandang Zhou Zhenghao dan berkata, Oh. Zhou Zhenghao, kamu benar-benar mengenali saya. Haha. Tapi hari ini, nama saya bukan Wang Changsheng, dan saya bukan Dewa Perang di Wilayah Tengah. Tolong panggil aku Tian 34. Tian 34. Kata Zhou Zhenghao tanpa sadar. Wang Changsheng berkata dengan bangga, ya, di bawah penguasa istana, peringkat saya berada di urutan ke-34. Dan saat Wang Changsheng selesai berbicara, orang-orang kuat yang auranya tidak kalah dengan Wang Changsheng, atau bahkan lebih kuat dari Wang Changsheng, muncul satu demi satu, masing-masing memancarkan aura Dewa Perang. Saat orang-orang ini muncul, mereka mengepung keluarga Zhou dan lainnya dari semua sisi. Seorang pria kuat tiba-tiba muncul di belakang semua orang di keluarga Zhou, dan auranya meledak. Segera, beberapa orang di belakang keluarga Zhou dibuang, dan orang yang datang berkata dengan suara dingin, ini tanggal 33. Boom! Terdengar suara keras lainnya, dan seorang pria kuat di bawah komando kuil Tianshen berkata, ini, Tian 31. Boom, 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 boom. Satu demi satu, aura tingkat Dewa Perang bermekaran di lereng gunung, dan Tian Qi juga berjalan keluar dari belakang Xiao Tians saat ini, dan berkata dengan senyum tipis, saya di sini, Tian Qi. Boom 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 boom. Ini belum berakhir. Tiba-tiba, 4 orang kuat dengan aura jauh melampaui level Dewa Perang tiba-tiba muncul di 4 arah di lereng gunung. Aura orang kuat dari utara membubung ke langit, dan banyak awan di langit tersebar pada saat ini. Pengunjung itu berkata dengan tenang, saya, dari kuil surga, pembunuh. Boom! Awan di selatan juga tersapu, dan seorang pria kuat dengan aura yang sangat kuat berkata, aku. Perang. Orang kuat di atas Dewa Perang Barat muncul, aku. Kegelapan. Orang kuat di atas Dewa Perang Timur muncul, aku. Kehancuran. Gemuruh. Saat 4 Raja Kuil Surga muncul, 3.000 prajurit top di bawah Kuil Surga tiba-tiba muncul dari segala arah di Villa Tepi Danau. Di kaki Villa Tepi Danau, kendaraan lapis baja militer menderu ke arah mereka, artileri kaliber didorong keluar dari atas, helikopter bersenjata terbang dari langit yang jauh, dan kapal perang bersenjata lengkap dengan 8 moncong meriam berlayar di atas sungai.
Ketika semua orang di keluarga Zhou melihat pemandangan ini, termasuk dua ahli tingkat bintang 5 yang diundang oleh keluarga Zhou, mereka sudah sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Zhou Zhenghao memandang Xiao Tians, yang telah duduk dengan tenang, dengan ketakutan yang besar. Hatinya bergetar, dan ketakutan yang luar biasa langsung muncul di dalam hatinya. Dia berkata dengan gemetar, kamu. Siapa kamu? Zhou Zhenghao tidak hanya sangat terkejut dan sangat ketakutan, tetapi bahkan Shen Qingtian, yang selalu ingin membantu Xiao Tians, terkejut dengan dampak pemandangan di depannya dan jatuh ke tanah. Siapa? Dia. Salam kepada Tuan Istana. Salam kepada Tuan Istana. Salam kepada Tuan Istana. Saat berikutnya, di sekitar villa tepi danau, 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil surga semuanya berlutut dan berteriak pada Xiao Tians, suara mereka penuh dengan fanatisme. Kemudian lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang juga menundukkan kepala mereka Xiao Tians. Raungan terakhir datang dari 4 Raja Surgawi Kuil Surgawi. Untuk sementara waktu, raungan para prajurit Kuil Surgawi dapat terdengar hingga puluhan mil. Xiao Tians akhirnya berdiri perlahan di tengah keterkejutan semua orang. Saat dia berdiri, pilar udara tiba-tiba melonjak ke langit. Pada saat ini, langit yang suram diterangi oleh momentumnya. Xiao Tians berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Zhou Zhenghao yang ketakutan sambil bercanda dan bertanya, kamu ingin membunuhku? Bab 16. Kamu, siapa kamu? Zhou Zhenghao sangat ketakutan hingga kakinya lemah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dalam ketakutan yang sangat besar, otot-otot di tubuhnya gemetar tanpa sadar. Xiao Tians tersenyum ketika mendengar ini. Dia berjalan ke arah Zhou Zhenghao dan berlutut dan berkata perlahan, kamu berbicara tentang saya. Saya Xiao Tians. Saya tidak memiliki banyak kekuatan. Saya baru saja membangun istana Raja Surgawi. Di sana adalah tidak ada yang terlalu mengagumkan tentang itu, hanya menghancurkan ratusan organisasi asing di medan perang di luar wilayah. Dibandingkan dengan keluarga Zhou Anda, itu tidak layak untuk disebutkan, tidak layak untuk disebutkan. Betapa hebatnya keluarga Zhou Anda untuk menindas istriku dan membunuh putriku. Hehe. Xiao Tians berkata di akhir, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dan setelah Zhou Zhenghao mendengar Xiao Tians mengakuinya secara pribadi, wajahnya menjadi pucat pasi karena ketakutan, dan cairan berbau keluar dari balik celananya. Zhou Zhenghao tergagap, maaf, Saya benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah istri dan anak perempuan Anda. Maaf, tolong izinkan saya pergi, lepaskan aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Xiao Tians menatap Zhou Zhenghao dalam-dalam dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Atau apakah kamu berpikir bahwa aku telah membawa lebih dari 3.000 kekuatan besar dan lusinan dewa perang di seluruh kuil Tianshan, dan aku bahkan siap ke kerajaan naga? Departemen Perang Nasional sedang bersiap untuk berjuang keras, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berdiri, berhenti dan terus berkata kepada Zhou Zhenghao, tentu saja, saya dapat memberi Anda sedikit lebih banyak waktu untuk bernapas di akhir, dan menghirup udara terakhir di dunia ini. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Shen Qingtian. Dia menatap Shen Qingtian sambil tersenyum. Shen Qingtian sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri, menundukkan kepalanya, dan berkata kepada Xiao Tians dengan penuh hormat, Shen Qingtian, salam. Salam untuk Tuan Xiao. Saya sebelumnya bodoh dan membuat lelucon besar, dan juga tolong jangan tersinggung, Tuan Xiao. Shen Qingtian hampir menangis di dalam hatinya. Apakah ini sebabnya putrinya tidak ragu-ragu untuk berlutut dan memintanya untuk menyelamatkannya? Berhentilah bercanda, oke. Kekuatan Xiao Tians sudah luar biasa, oke. Itu adalah kuil surga. Kuil surgawi yang kuat puluhan ribu mil di luar wilayah. Kuil surgawi yang membuat semua ras di negeri asing ketakutan. Dia masih penguasa kuil surgawi. Sejujurnya, Shen Qingtian merasa ingin menangis saat ini. Untungnya, dia berpikir untuk membiarkan orang lain pergi dulu. Berpikir bahwa Shen Qingtian sudah sangat malu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Shen Qingtian sedang memikirkannya, dan sekarang dia ingin berlutut di hadapan Xiao Tians, bagaimanapun juga, identitas Xiao Tians terlalu kuat. Dia selalu mendengar legenda Xiao Tians sebelumnya, tapi dia tidak menyangka pemilik aslinya akan berdiri di depannya hari ini. Dan ketika dia hendak berlutut, Xiao Tians mendukungnya.
Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Shen Qingtian, haha. Tuan Shen dan saya tidak akan bertemu satu sama lain lagi. Terima kasih atas penyelamatan Anda sebelumnya. Saya telah mencatat pemikiran Anda. Mulai sekarang, Tuan Shen akan menjadi teman kita Kuil Tianshan, jadi jangan keluar. Saya akan mengurus beberapa hal dulu, dan keluarga Shen akan beristirahat sebentar. Shen Qingtian mengangguk dengan cepat, terutama ketika dia mendengar Xiao Tians akhirnya berkata bahwa mulai sekarang, Shen Qingtian akan menjadi teman Kuil Tianshan. Shen Qingtian sangat gembira. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Keluarga Zhou harus dikutuk malam ini. Di hadapan penguasa kuil surga, bahkan Yesus pun tidak dapat menyelamatkannya. Mulai sekarang, keluarga Shen akan menjadi keluarga terbesar di kota Qianjiang. Tidak. Keluarga Shen telah mendapatkan persahabatan dengan penguasa kuil surgawi, belum lagi putri dan istrinya adalah sahabat, betapa mulianya masa depan keluarga Shen. Shen Qingtian tiba-tiba mulai bernapas dengan berat. Saat ini, Shen Zihai, eksekutif senior keluarga Shen yang pernah mengkhianati keluarga Shen sebelumnya, sangat ketakutan dengan pemandangan di depannya hingga dia buang air kecil. Wajahnya sepucat kertas. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di hadapan Shen Qingtian dan terus bersujud, "Saudaraku, aku salah, aku salah. Keluarga Zhou yang memaksaku, keluarga Zhou yang memaksaku. Saudaraku, kamu harus melakukannya, percayalah padaku. Percayalah padaku." Huff. Shen Qingtian mendengus dingin dan menatapnya seolah sedang melihat orang mati. Jika saya tahu hari ini, mengapa repot-repot dari awal? Shen Qingtian tidak akan pernah mentolerir orang yang dikhianati seperti itu. Shen Qingtian meliriknya, dan saat berikutnya seorang pria kuat dari keluarga Shen di sampingnya bergegas ke Shen Zihai dan mematahkan lehernya. Adapun Xiao Tians, dia bahkan tidak melihat ke sana. Dia hanyalah pengkhianat keluarga Shen dan hanyalah sampah. Pada saat ini, dia berjalan ke arah Zhou Jie, yang sangat ketakutan hingga dia jatuh ke kandang babi lagi. Aku salah, maafkan aku, biarkan aku pergi, tolong lepaskan aku tidak ingin mati, umurku belum 30, aku belum menikah, aku masih punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan, saya telah melakukannya sebelumnya, saya tidak bersedia melakukannya, saya tidak bersedia melakukannya. Ketika Zhou Jie akan mati, dia mulai dengan putus asa memohon belas kasihan pada Xiao Tians. Terlepas dari bau kotor di kandang babi, dia berlutut di dalam dan terus bersujud kepada Xiao Tians. Mata Xiao Tians bersinar dengan niat membunuh, dan pemandangan di mana dia menyelamatkan Xiao Xiao tadi malam muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan tubuh Zhou Jie meledak sepenuhnya, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dia begitu mati sehingga tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tersisa. Baik tubuh maupun jiwa hancur, dan bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Kamu, sialan. Jika aku tidak ingin kembali menemui putriku lebih awal, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Xiao Tians berkata dengan dingin. Lalu dia duduk kembali di kursinya. Tianqi datang di belakangnya dan memegang payung untuknya. Xiao Tians, sebaliknya, menatap dingin ke arah Zhou Zhenghao, yang berlutut di tanah di seberangnya. Zhou Zhenghao yang berwajah pucat. Baru saja, Zhou Zhenghao menyaksikan tanpa daya saat putranya sendiri meninggal di hadapannya, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit, dan bahkan sedikit tubuhnya tertinggal. Saat ini, selain kesedihan, dia merasa lebih takut. Takut akan kematian. Ya, dia tidak pernah menyangka suatu saat dia akan berakhir seperti ini. Dia adalah seorang taipan generasi di kota Qianjiang. Dia datang ke kota Qianjiang sendirian lebih dari 10 tahun yang lalu dan membangun bisnis besar dalam beberapa tahun. Bahkan keluarga Shen, keluarga kaya asli di kota Qianjiang, kewalahan olehnya, kepala keluarga Shen patah tulang punggungnya. Dan dia sendiri akan menerobos dan menjadi master tingkat bintang 5. Dia bahkan diharapkan menjadi dewa perang tingkat pertama dalam kehidupan ini. Dan keluarga Zhou-nya akan segera meninggalkan Qianjiang dan pergi ke kota Tianhai untuk mengembangkan. Tapi sekarang rencana besar dan usaha besarnya semuanya hilang. Tidak hanya hilang, dia sendiri juga akan mati. Pada saat ini, suara Xiao Tians juga terdengar, "Zhou Zhenghao, kamu juga seorang pahlawan. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan, bunuh diri." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Tianqi, yang berdiri di belakangnya, melemparkan belati ke arah Zhou Zhenghao. Biarkan dia bunuh diri. Zhou Zhenghao mengambil belati di tanah, tetapi masih tidak berani menyerang dirinya sendiri.
Saat berikutnya, dia segera berlutut di depan Xiao Tians dan memohon, Tuan Istana Xiao, maaf, keluarga Zhou kami bersalah, tetapi Anda telah membunuh Zhou Jie. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda untuk semua keluarga Zhou properti. Tolong biarkan aku hidup. Setelah Zhou Zhenghao selesai berbicara, dia memandang Xiao Tians dengan penuh kerinduan. Dia adalah pahlawan generasi dan dia benar-benar tidak ingin mati. Jika kamu mati, tidak akan ada apa-apa, dan hegemoni Hongfu akan sia-sia. Xiao Tians memandang Zhou Zhenghao dengan penuh minat, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Zhou Zhenghao, apakah kamu linglung? Orang yang baru saja kubunuh adalah putramu sendiri. Zhou Zhenghao mengertakkan gigi dan bersujud kepada Xiao Tians, dia pantas mati. Dia pantas dibunuh. Tuan Istana Xiao melakukan pekerjaan yang baik dengan membunuhnya. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, saya secara pribadi akan membersihkan sampah ini. Jadi saya meminta Tuan Istana untuk melepaskan saya. Jalan keluar. Saya akan bekerja sebagai kuda untuk Tuan Istana di masa depan. Xiao Tians tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bang! Zhou Zhenghao putus asa, darah mengalir dari kepalanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba bergegas dari bawah gunung. Ada lebih dari selusin personel perang bersenjata lengkap. Pemimpinnya agak mirip dengan Zhou Zhenghao, yaitu Zhou Fei dari keluarga Zhou di Departemen Perang Tenggara. Ketika Zhou Zhenghao melihat Zhou Fei datang, dia segera berkata kepada Zhou Fei, Feier, selamatkan kami, ya, Anda dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Jika mereka berani membunuh Anda, mereka ingin memulai perang dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Selamatkan ayahmu dan selamatkan aku, kamu akan menjadi kepala keluarga Zhou-ku mulai sekarang. Oh, apakah kamu benar-benar mengatur seseorang di Departemen Perang? Xiao Tians tersenyum menarik ketika dia melihat penampilan Zhou Fei. Tentu saja dia sengaja menempatkan Zhou Fei di sini, kalau tidak dialah yang akan dibawa oleh Zhou Fei atau agar orang bisa mendaki gunung ini. Ketika Zhou Fei hendak berbicara, Wang Changsheng tiba-tiba menoleh dan menatapnya, matanya sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya langsung menekannya, mengunci Zhou Fei dengan erat, dan berkata dengan suara yang dalam, Zhou Fei. Saya seorang pejuang di wilayah tengah. Keluarga Zhou menentang arus, Anda jangan membuat kesalahan. Ketika Wang Changsheng hendak mengatakan sesuatu yang lain, Tian Qi menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, Changsheng, kamu terlalu banyak bicara. Ketika Wang Changsheng mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya ke arah Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana, maaf, bawahan saya tidak berani. Haha, tidak masalah. Aku meminta Zhou Fei untuk bersiap kali ini, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk muncul. Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian dia memandang Zhou Fei, yang bersenjata lengkap dan dipenuhi aura jahat, seolah-olah dia sudah memiliki tingkat kekuatan bintang 5, dan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita sepakati dulu, saya akan melakukannya pasti membunuh orang-orang dari keluarga Zhou. Zhou Fei melirik Xiao Tians dalam-dalam setelah mendengar ini, tetapi kemudian tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan saat berikutnya dia menyemburkan seteguk darah. Karena barusan, mata 4 ahli tingkat Raja Surgawi dari kuil surga tertuju padanya. Dia terluka parah dalam sekejap. Tapi Zhou Fei masih menahan tekanan luar biasa dan berkata kepada Xiao Tians, Tuan Xiao. Ini adalah kerajaan naga. Ia tidak berada di luar wilayah. Oh, jadi kenapa? Tidak bisakah aku membunuh keluarga Zhou-mu? Atau menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Hah? Saya harus mengatakan bahwa Zhou Fei cukup jujur kali ini, tetapi sayang sekali dia dilahirkan sebagai anak yang salah. Zhou Fei mengertakkan gigi dan berkata, iya. Saya yakin Tuan Istana tidak berani membunuh saya. Dia tidak berani bertarung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Jika Anda membunuh saya, Departemen Perang Kerajaan Naga akan melakukannya pasti bertarung denganmu. Xiao Tians tertawa, dan tawa itu semakin keras. Pada saat ini, Xiao Tians tidak melihat ke arah Zhou Fei lagi, tetapi melihat ke ruang terbuka lain, dan berkata dengan ringan, apakah kamu sudah cukup melihat? Saya ingin bertanya, ini minggu apa yang Fei katakan atas nama yang mulia? Apakah itu mewakili Departemen Perang Kerajaan Naga? Setelah Xiao Tians selesai berbicara, matanya menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Dia sudah lama mengetahui bahwa orang kuat yang melampaui level Dewa Perang telah masuk. Dilihat dari aura berdarah besi di tubuhnya. Tubuh lawan,
dia adalah seseorang dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Faktanya, dia telah lama menunggu pihak lain muncul. Semua anggota kuil Tianshan telah berkumpul di Kerajaan Naga, jadi akan aneh jika Departemen Perang Kerajaan Naga belum muncul. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Xiao Tians menilai bahwa lawannya adalah komandan tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada saat ini, saat Xiao Tians selesai berbicara, 4 Raja Surgawi dari kuil surga yang melampaui tingkat Dewa Perang, 4 Raja Pembunuhan, Pertempuran, Kegelapan, dan Kehancuran, juga mengunci posisi itu dengan seluruh momentumnya. Saat berikutnya terjadi ledakan keras, dan 2 pria kuat yang memancarkan aura tirani berjalan keluar dari ruang terbuka. Pemimpinnya berambut abu-abu, mengenakan mantel militer berwarna gelap, dan 9 perisai pelindung di dadanya adalah Long Zhan Guo, Panglima tertinggi Departemen Perang Naga, yang memiliki kekuatan melebihi level Dewa Perang. Dan di belakangnya adalah Komandan Pertama Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng. Saat Long Zhan Guo keluar, Xiao Tians masih tersenyum dan berkata kepadanya, Komandan tertinggi Departemen Perang Naga, orang yang paling berkuasa, saya bertanya lagi, apakah Anda di sini untuk memulai perang? Mata Xiao Tians dia menyipitkan matanya, dan semangat juang di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dan saat Xiao Tians mengucapkan kata-kata ini, suasana di dalam stadion tiba-tiba menjadi sangat tegang. Zhou Zhenghao, Zhou Fei, Shen Qingtian dan yang lainnya ketakutan lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa komandan tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga dan kepala keempat Kerajaan Naga juga akan datang hari ini. Titik. Dan apa yang membuat mereka yang lebih sulit dipercaya adalah Xiao Tians benar-benar berani menantang Long Zhan Guo secara langsung. Bersambung.